aku ciptakan. Karena Allah kalau menceritakan ciptakan, ia akan menceritakan cipta. Misalnya seperti khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Inilah yang diajarkan oleh Allah melalui diri Rasulullah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kulli ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan bila bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, katakan ruh itu urusanku. Tiada yang mengetahui melainkan sedikit. Jadi siapa yang bisa hidup ini mengikutinya akan selamat dia, tidak akan menentang kepada penciptanya, karena ialah yang memimpin kembali kepada Sang Maha Pencipta. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang masuk surga dan masuk neraka adalah nafsu, yaitu diri manusia. Jadi di dalam ajaran tasawuf diri ini dibagi 4. Yang pertama adalah diri yang tersusun-susun, diri yang terperi-peri, inilah jasad. Yang kedua diri yang terperi, yaitu hati, keinginan-keinginan. Yang ketiga adalah diri tajalli, diri yang tajalli, diri yang diciptakan. Inilah rohani kita, diri kita. Dan yang keempat, diri yang sebenar-benarnya diri, itulah sifat Tuhan yang hidup. Jadi sampai di mana pengenalan diri kita? Sampai di mana sudah pengenalan diri kita? Kalau cerita Tuhan, ya, tidak ada yang bisa mengenal Tuhan kecuali melalui nurnya. Jadi kalau ada orang mengatakan ia kenal Tuhan, itu bohong. Ya, itu bohong namanya. Karena orang yang kenal dengan Tuhan menjadi sir Tuhan, rahasia Tuhan. Mari kita perhatikan. Kita ulang, saya ulang. Yang masuk surga dan masuk neraka adalah nafsu, yaitu diri manusia yang mempertanggungjawabkan ketika hidup. Maka salah manusia jika masuk neraka karena tidak mau memanfaatkan roh yang sudah dipinjami Allah. Jadi masuk neraka itu kesalahan manusia, ya, karena tidak mau mengikuti roh yang telah dipinjami oleh Allah. Karena kalau dia yang diikuti pasti nggak kesasar, Bu. Karena ia duta Allah, ia datang dari Allah, ia pasti dapat kembali kepada Allah. Jadi salah manusia jika manusia masuk neraka karena tidak mau memanfaatkan roh yang sudah dipinjami oleh Allah. Manusia yang hanya menggunakan jasad dan mengikuti nafsunya, maka manusia akan merasakan siksa neraka. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keberadaan roh itu berada di suatu ketinggian, yaitu di atasnya rasa. Apapun rasa itu, roh berada di atas ketinggian sejati, bukan rekayasa lagi, tapi benar-benar murni. Inilah yang dimaksudkan oleh para ahli tasawuf. Keluarlah dari ilmumu, keluar dari amalmu, keluar dari dirimu.
Karena apabila kita beribadah menurut dengan akal kita, maka yang menentukan hukum adalah kita. Kurasa boleh saja begini. Maka terjadilah pembangkangan terhadap Tuhan. Maka mutlak. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu mutlak, tidak bisa dirombak lagi. Tidak boleh menurut rasa kita, ya, menurut pendapat kita. Jadi tidak sedikit beramal, ya, dari wudhunya udah salah. Karena menurut akalnya berwudhu itu dari siku ke ujung jari ya sah-sah saja. Yang penting kan basah dari ujung jari sampai siku. Padahal Tuhan menyuruh basuh tangan dari ujung jari sampai mata siku. Banyak kan yang berwudhu dari salat yang masih duduk di atas dua telapak kakinya, yang kata Rasul tidak sah salat duduk di atas kedua kaki, masih banyak. Karena ia beramal dengan ilmunya, tidak mau keluar dengan ilmunya. Jadi kalau manusia beramal itu dengan ilmunya Allah, ia akan pelajari bagaimana sih ilmu Allah itu yang dicontohkan oleh Rasul. Sehingga berhati-hati ia di dalam beramal, karena takut dinilai oleh Allah salah dalam beramal. Yang kedua, keluarlah dari dirimu. Sebab kalau manusia tidak keluar dari dirinya di dalam beramal, cita-citanya akan surga. Dia tidak mau dirinya termasuk saya tidak mau masuk neraka, ingin saya masuk surga. Jadi bertentangan dengan ayat wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal saleh, dan di dalam beramal jangan syarikatkan dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian kalau ia beramal dengan amalannya, dia akan menimbang sudah berapa banyak pahalanya. Sehingga tidak sedikit manusia itu yang mati nuraninya, ya, mati pikirannya, karena sudah merasa kebanyakan pahala. Ini amal sekian pahalanya, sehingga hidupnya seakan-akan sudah penuh dengan pahala semua. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh para ahli tasawuf. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, roh itu berada di puncak rasa. Dia ala qadri uqulihim, kata Imam Ghazali di dalam kitab Tazkiyat An-Nafsi, pembersihan tentang nafsu, agar roh menjadi murni, sejati. Imam Al-Ghazali membagi rasa dan sepakat para ulama, yakni 3 rasa. Pertama, rasa jasmani. Ini sifat bahimiyah. Ya, sifat bahimiyah, sifat binatang buas, rasa jasmani yang hanya mengenal pahit, asin, asam, manis, sakit. Jadi rasa itulah yang ia kenal dalam setiap kehidupan. Ya, kalau gulai, ya, kalau kurang asin tambah garam, kurang asam tambah asam, buat air, kurang manis tambah air, tambah gula. Ini adalah sifat bahimiyah. Rasa yang ini apabila perutnya rasa lapar ia makan, apabila matanya